Shalom, selamat siang Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Maria dari Gereja Israel Masih Pegangsaan dalam acara Siraman Rohani. Pada siang ini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan, dan kita mengambil waktu sejenak untuk belajar firman Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, biarlah saat ini kami diperkenan Tuhan untuk kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu, membaca firman-Mu, dan firman ini belum menjadi kekuatan buat setiap kami dan boleh mengingatkan dan menegur kami supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami dan tolong hamba yang lemah untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pengurapan dan kuasa Tuhan memimpin dan menyertai hamba-Mu ini, sehingga setiap firman yang boleh hamba-Mu sampaikan boleh memberkati setiap kami. Terpujilah Engkau Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Saat ini saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian untuk belajar atau merenungkan firman Tuhan tentang makin hari makin mengerti kehendak Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tidak mudah untuk mengerti kehendak Tuhan, tetapi mari saat ini kita belajar bersama-sama. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Efesus pasal 5 ayat 1 sampai 21. Ayatnya cukup panjang, nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah sendiri, tetapi saya mengajak untuk membaca satu ayat saja yang boleh menjadi ayat emas kita, yaitu di dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-17 yang mengatakan demikian. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Sekali lagi, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, menurut Kamus Purwadarminta, bodoh itu sama artinya dengan bebal atau sukar mengerti. Nah, siapa di antara kita yang mau disebut sebagai orang yang bodoh atau orang yang bebal? Nah, semua pasti nggak mau kan disebut sebagai orang bodoh. Kalau kita dimarahin orang, dikatakan bodoh kamu, bego kamu, itu pasti kita sakit hati, marah, karena kita nggak mau dikatain bodoh. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tetapi masalahnya seringkali orang itu dengan mudahnya mengatakan kata-kata kamu bodoh, begini begitu. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya kalau melihat orang yang begitu saya sedih. Kenapa saya sedih? Karena orang itu dia disebut sebagai orang anak Tuhan, sebagai orang Kristen, tetapi gampang sekali mengatakan kata-kata bodoh. Apakah dia merasa bahwa dirinya paling rohani, paling hebat, paling pintar? Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, semua orang pasti nggak mau kan, nggak suka kan disebut sebagai orang bodoh. Nah, makanya Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Tuhan menginginkan dan menghendaki agar setiap orang percaya, Bapak Ibu dan saya, setiap hari itu semakin mengerti dan memahami akan kebenaran firman Tuhan, semakin mengerti akan kehendak Tuhan, dan tidak menjadi bodoh, tidak menjadi orang yang tidak peka. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, seseorang yang dewasa rohani pasti tidak akan bertindak seperti orang bebal atau orang bodoh, melainkan seperti orang arif, yang arif, sehingga kita mengerti apa yang dikehendaki Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita melihat di dalam ayat firman Tuhan, coba kita baca mulai dari ayat 15 ya. Kita akan membaca ayat yang ke-15 ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dalam ayat 15 mengatakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jadi kita disuruh Tuhan memperhatikan dengan seksama bagaimana kita ini hidup. Nah, jangan sampai kita dikatakan supaya kita ini tidak seperti orang bebal, tetapi kita menjadi orang yang arif, yang bijaksana. Nah, kalau kita mempunyai hati yang bijaksana, menjadi orang yang arif, maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hidup kita ini mau dipimpin oleh Tuhan. Kita tidak hidup dengan sembrono. Makanya di dalam ayat yang ke-16-nya dikatakan, dan jangan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi kalau kita menjadi orang yang arif, yang mengerti kehendak Tuhan, makanya
Kita harus sadar diri karena hari-hari ini adalah bukan hari-hari yang tambah baik, tetapi hari-hari ini hari semakin tambah jahat dan kadangkala membuat kita semakin tersesat dan semakin jauh dari kehendak Tuhan, dari apa yang diinginkan Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Makanya Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sesuai dengan tema dari renungan pada siang ini, yaitu makin mengerti kehendak Tuhan itu tidak gampang. Kita harus memiliki kedekatan dengan Tuhan. Oleh sebab itu kalau kita perhatikan Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bagaimana orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan itu ada tanda-tandanya. Yang pertama, orang yang tanda-tanda bahwa orang tidak mengerti kehendak Tuhan, yang pertama adalah lebih suka berjalan menurut kehendaknya sendiri. Dan yang kedua, hidup menurut keinginan daging daripada tunduk kepada tuntunan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sangat mengerikan bukan? Orang yang tidak mau menuruti kehendak Tuhan, dia adalah orang yang suka berjalan menurut kehendaknya sendiri, keinginannya sendiri, dan juga menurut keinginan daging daripada tunduk kepada Tuhan. Nah, apakah kita di antaranya ini, dua hal ini? Apakah kita adalah orang yang suka berjalan menurut kehendaknya sendiri dan menuruti keinginan daging daripada apa yang Tuhan mau dalam hidup kita? Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di dalam Amsal pasal 3 ayat 5-7 mengatakan demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Nah, ayat firman Tuhan ini di Amsal 3 ayat 5-7 ini sungguh luar biasa Bapak Ibu yang kasih. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati kita dan janganlah bersandar kepada pengertian kita sendiri. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, orang yang tidak mau peka terhadap Tuhan, tidak peka terhadap kehendak Tuhan, yang hidup menurut kehendak keinginannya sendiri, maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hidupnya selalu berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan, bukan bersandar kepada Tuhan. Ketika kita mau bersandar kepada Tuhan dan tidak bersandar kepada pengertian kita sendiri, maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Tuhanlah yang akan meluruskan jalan kita. Dikatakan janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, tetapi Tuhan mau takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Ketika kita memiliki hati yang takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan, maka di situ Tuhan akan menolong setiap kita. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita belajar berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, bukankah seringkali kehendak dan keinginan kita membawa kita kepada kegagalan demi kegagalan? Nah, ini yang perlu kita sadari. Keinginan kita, kehendak kita ini seringkali membawa kepada kita kepada kegagalan demi kegagalan, sehingga membuat kita marah kepada Tuhan. Namun Bapak Ibu yang kasih Tuhan, seorang dikatakan arif apabila dia menjalani hidupnya selalu berusaha untuk mengerti rencana dan rancangan Tuhan dalam hidupnya, sehingga Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dia tidak berjalan menurut keinginannya sendiri. Nah, mari saya dan Bapak Ibu sekalian belajar supaya kita belajar berjalan bersama dengan Tuhan, sehingga kita mengerti kehendak Tuhan. Dan Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika kita mau berhasil, ketika kita mau berjalan bersama dengan Tuhan, dan ketika kita mau untuk peka akan kehendak Tuhan, maka ada satu proses yang harus kita jalani. Dan banyak kendala-kendala yang ada dalam hidup kita, dan semuanya itu tidak mudah Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Banyak benturan-benturan yang terjadi dalam hidup kita. Nah, janganlah kita putus asa ketika itu terjadi dalam kehidupan kita. Justru pada saat itulah kuasa Allah akan turun menaungi kita untuk menolong kita, menuntun kita, untuk memberikan kekuatan kepada kita, menuntun kita kepada jalan yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, seringkali apa yang Tuhan larang, seringkali kita lakukan. Tetapi sebaliknya apa yang Tuhan perintah justru tidak kita kerjakan, karena kita tidak mengerti kehendak Tuhan. Ini hati-hati Bapak Ibu yang kasih Tuhan tentang hal ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita belajar untuk mengerti kehendak Tuhan, dan kita menjadi orang yang arif dan tidak bodoh seperti yang dikatakan di dalam Efesus tadi. Sebab itu jangan kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bila ayat firman Tuhan ini menjadi kekuatan kita dan menjadi ayat emas kita, kita tidak bodoh, tidak menjadi orang yang bebal, dan kita tidak menjadi orang yang tuli rohani, yang mengabaikan apa yang Tuhan kehendaki,
akan kata kebenaran firman Tuhan, tetapi kita mau berjalan bersama dengan Tuhan sehingga kita memperoleh hati yang bijaksana, kita memiliki hati yang bijaksana dan hidup arif dalam hidup kita. Makanya Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau Rasul Paulus mengatakan di dalam Efesus pasal 5 ayat 15 ini dikatakan, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Biarlah hidup kita ini kita perhatikan dengan seksama, apakah kita sudah hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan atau justru kita hidup sesuai dengan keinginan kita sendiri, kemauan kita sendiri. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika kita sadar akan hal ini, maka kita akan masuk di dalam berjalan bersama dengan Tuhan, dan kita mau dipimpin oleh Tuhan, dan kita mau belajar untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena ketika kita bersandar kepada Tuhan, tidak bersandar kepada pengertian-pengertian kita sendiri, maka Tuhan turun tangan untuk meluruskan seluruh hidup kita, sehingga kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kadangkala kalau kendala-kendala itu datang menghadang kita, memproses kita, janganlah kita putus asa bila kita tetap berjalan bersama dengan Tuhan, karena Tuhan yang akan menolong dan meluruskan kita, dan kita menjadi umat yang menang di dalam Tuhan. Bila firman Tuhan ini belum memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu. Hari ini diingatkan kembali tentang kepekaan kami terhadap Engkau. Ajar kami untuk peka terhadap kehendak-Mu ya Bapa, supaya kami tidak hidup berjalan menuruti keinginan kami sendiri. Ampuni kami kalau selama ini kami hidup sesuai dengan keinginan kami dan kemauan kami sendiri. Tetapi biarlah hari ini kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan, berjalan dengan pimpinan dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Terpujilah Engkau Bapa, berkati setiap kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati. Shalom.